Sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah singkat terbentuknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama dipergunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar suku. Pengantar kebudayaan dan kegiatan perdagangan di kawasan Nusantara, pemilihan bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia didasari oleh strukturnya yang sederhana, tanpa tingkatan bahasa sehingga mudah untuk dipelajari, sifatnya yang inklusif, serta penerimaannya secara sukarela oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Perjalanan sejarah bahasa Indonesia mencakup momen-momen krusial dan pengembangan bertahap. Dari segi politis, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 melalui Ikrar Sumpah Pemuda Butir Ketiga, di mana bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Dari segi yuridis, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 secara resmi dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 36 sebagai bahasa negara sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Pengembangan korpus dan ejaan. Bahasa Indonesia bersifat terbuka dengan menyerap banyak kosakata asing seperti Portugis, Belanda, Sanskerta, Arab, dan Tionghoa. Sistem penulisan atau ejaannya pun telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, mulai dari ejaan Van Ophuijsen, Swendi, hingga EYD. Fase pembinaan atau internasionalisasi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia kini diajarkan melalui program BIPA. Lebih dari 54 negara bahkan telah diakui sebagai salah satu bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan sebagai bahasa nasional ini bersumber dari peristiwa Sumpah Pemuda 1928 dan berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, mencerminkan nilai-nilai dan rasa bangga atas identitas bangsa sendiri. Lambang identitas nasional menjadi pembeda khas bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Nomor satu, suku bangsa, menghubungkan ratusan etnis dan latar belakang budaya berbeda tanpa menimbulkan konflik. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya, memungkinkan komunikasi yang aktif bagi warga dari berbagai wilayah Nusantara. Kedudukan sebagai bahasa negara. Kedudukan ini berlangsung pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta diperjelas melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2019 dengan fungsi meliputi bahasa resmi kenegaraan, dokumen pemerintah, dan urusan administrasi publik. Bahasa pengantar pendidikan menjadi sarana komunikasi utama dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Alat perhubungan perencanaan pembangunan digunakan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Alat pembangunan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi wadah penulis karya ilmiah, riset, serta publikasi pengetahuan di ruang publik.